Selamat hari Rabu, hari yang baik untuk belajar katanya. Memulai belajar. Ya untuk belajar. Ya kembali lagi sahabat wagers.id di acara sepekan yang kali ini itu sangat spesial. Kenapa spesial? Karena belum sepekan. Tapi tadi malam saya mendapatkan satu informasi menarik yang tidak bisa saya tahan-tahan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat wagers.id dimanapun berada. Jadi sepekan kali ini spesial edition unboxing ya, apa yang mau kita bedah terus pantengin ya Mas Brenda. Tapi sebelum itu ada iklan yang mau lewat. Ada produk terbaru dari wagers.id yang bernama Aibra atau apa, instant branding. Jadi teman-teman yang punya bisnis apapun yang tidak begitu mahir desain nggak usah pusing, karena cukup dengan PowerPoint teman-teman sudah bisa edit desain yang sangat beraneka ragam, banyak sekali, bisa dibuat dalam format foto untuk di IG, WhatsApp dan lain sebagainya, bahkan bisa untuk video, karena kalau di PowerPoint itu kan bisa digerak-gerakin. Nah itu sudah ada sekitar 600 lebih template Mas Brian yang dijual oleh Wagers dengan harga yang sangat murah. Mantap, keren sekali. Oke. Ya lanjut, kita keluarkan dulu senjata mutakhir, apalagi kalau bukan Android ya. Jadi hari ini saya akan mereview satu aplikasi di kota kita yang mungkin baru seminggu ini beredar Mas Brian dan sahabat-sahabat wagers.id dimanapun berada. Kenapa menarik? Karena di Purworejo kan jarang-jarang ada aplikasi Android, dan aplikasi Android ini cukup unik karena merupakan aplikasi untuk jual beli sayuran. Jadi di Purworejo sudah ada aplikasi jual beli sayuran dan dibuat oleh personal, perorangan, maksudnya bukan pemerintah. Ini justru saya malah mempunyai harapan yang besar ini, karena biasanya kalau melalui birokrasi itu agak macet-macet gimana begitu. Ya mungkin nggak tahu sebabnya apa. Dan hari ini ada satu aplikasi yang menarik, aplikasi jual beli sayur, tapi di sana juga ada sembako dan lain sebagainya yang bernama Belonjo Purworejo. Itu bisa dicari di Play Store. Nah pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat Wagers, saya akan membedah fitur-fiturnya itu apa saja. Aplikasi Belonjo Purworejo ini pertama kali melihat itu di story Instagramnya akun resmi Kabupaten Purworejo. Kemudian saya inbox, ini resmi dari kabupaten atau tidak, belum dapat balasan sampai hari ini. Dan ternyata saya mendapatkan kontak dari yang meluncurkan aplikasi ini yang aslinya dari kota-kota saja. Nah untuk teman-teman langsung saja saya review dulu. Pertama saya review dulu dari ini, bisa disaksikan di layar ya nanti ya. Kita bisa nyari aplikasinya itu di Play Store Mas Brian. Di Play Store dengan nama aplikasi Belonjo Purworejo, itu bisa dicari saja, diketik saja Belonjo Purworejo. Nah, pokoknya ada aplikasi yang logonya wortel, nah itu pasti. Kalau kita perhatikan ketika kita nyari Belonjo Purworejo, sebenarnya ada beberapa aplikasi ya dari Kabupaten Purworejo, seperti Purworejo Smart City, portal berita Purworejo, wisata Purworejo. Nah ini yang juga nggak update-update ini. Nah, banyak lah di halaman aplikasi itu, kita juga bisa nyari-nyari informasinya. Jadi sedikit tips saja, kalau kalian mau download aplikasi itu teliti dulu di aplikasi itu apa saja infonya. Nah ini saya coba cari infonya di keterangan aplikasi di Google Play, dan bolehlah saya tambah komentar untuk memberikan semangat kepada apa namanya anak muda lokal ya yang sudah mau kreatif membuat seperti ini. Tak kasih bintang 5, dan memang ulasannya rata-rata masih bintang 5 semua, dapat dipahami karena belum banyak. Justru nanti kalau semakin banyak yang download ya siap-siap biasanya akan ada bintang 4, 3, 2, dan 1. Sekelas Grab dan Gojek saja kan banyak bintang satunya, seperti itu. Netizen kita kan sangat kritis, tapi nggak apa-apa. Ini ada beberapa komen, saya kasih komentar. Wah, untuk Purworejo yang semakin baik, bismillah, semoga ya. Nah ini ada beberapa komentar juga dari teman-teman. Wah aplikasinya bagus banget, sangat membantu, terima kasih, sukses dan maju terus. Rahmi Prasetyaningsih sangat membantu sekali, sukses selalu. Dan banyak lagi bisa dicek. Ada Ishak Muhammad, sip, lanjutkan. Ada Wiwit Wahyutomo, membantu ibu-ibu menyiapkan makanan sehat bagi keluarganya. Menarik, tapi menurut saya ada satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh Belonjo Purworejo adalah tentang deskripsi aplikasi yang di sini masih sangat minim sekali. Jadi
deskripsi aplikasi ini penting ya Mas Brian ya, untuk menarik minat orang agar mau download. Jadi kalau bisa lebih diperbaiki deskripsinya, ya kayak promosi lah sebagaimana layaknya, nanti saya kira akan lebih banyak lagi orang yang tertarik. Ini aplikasi ini baru dirilis seminggu ini, kalau tercantum di sini itu tanggal 13 April 2020. Karena masih versi pertama ya, mungkin ini tanggal uploadnya Mas Brian, belum ada pembaruan. Langsung saja kita, sahabat Wakers, kita buka aplikasinya. Kemudian di sana ada cara mendaftar akun. Cukup sederhana, cuma ada nama dan email. Sahabat-sahabat bisa memasukkan nama dan email, misal saya ini wakers.id. Kemudian ketika diklik lanjut ada alamat lengkap. Ini silahkan diisi alamat sobat-sobat semuanya, ada nomor telepon, password, seperti kita kalau buat Facebook, Twitter dan lain-lain lah, dan ini lebih simpel ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman utama dari aplikasi Belonjo Purworejo. Ini ada, bagi yang mau isi saldo aplikasi silahkan isi nominal yang dikehendaki. Setelah itu dana dapat ditransfer ke rekening link aja dan bank SIM Niaga. Setelah itu bukti transfer bisa difoto kirimkan ke kami, maka saldo aplikasi siap digunakan. Untuk ucapan selamat datang ini kurang fun begitu loh, masih hanya tulisan saja ya, namanya masih versi 1, tapi mungkin ke depan akan diperbaiki lah. Ini beberapa tampilannya, ada menu-menu, kemudian ada foto-foto, ini ada beberapa menu di bawah, ada beranda, ada favorit, ada keranjang, ada pesanan dan akun. Bagi sobat-sobat yang mau mencobanya bisa deh coba mengatur akun, seperti mengatur alamat lebih detail lagi ya, karena ini mungkin nanti akan berkaitan dengan pengiriman sob. Lumayan cepat menurut saya, loadingnya ini termasuk bagus ketimbang beberapa aplikasi yang lain. Kemudian kita juga bisa mengirim pesan langsung kepada admin. Di situ ada menu kirim pesan. Nah, ini saya coba lagi. Ini saya nyobanya jam 3 malam loh Mas Brian. Ganggu adminnya atau tidak nggak tahu ini. Halo selamat malam admin. Oh, jam 12 malam. Kemudian kita juga bisa cek ongkir. Di situ ada aplikasi untuk cek ongkir, langsung kelihatan. Tapi setelah saya cek di khusus menu cek ongkir ini, tampaknya belum begitu disetting dengan baik, karena semua alamat baik Bruno, Lowano, jauh deket semuanya 5.500 bro. Dan untuk luar kota Purworejo itu tidak bisa keluar nominal pengirimannya. Jadi ini mungkin ya masih dalam perbaikan juga. Lalu saya coba yang paling dekat dari Purworejo, misalkan mana, Yogyakarta ya, Yogyakarta, di Kabupaten Yogyakarta, Kecamatan Gedong Tengen, ternyata juga tidak keluar ongkirnya. Jadi memang belum diperbaiki, masih khusus Purworejo, itu pun nominalnya belum bisa. Nah, ini cara pembayaran bisa melalui link aja atau SIM Niaga. Nah, ini deskripsinya masih kurang lengkap kan, masih sedikit sekali. Ada CS-nya, itu ada nomor WA yang ketika diklik langsung menyambung ke WA. Bagus ini. Jadi kalau mau protes-protes, kirim masukan atau apalan sebagainya, bolehlah coba mengirim ke WA. Menurut pengalaman saya sih, admin aplikasi ini cukup kooperatif gitu loh, ketika di WA ya bales dan sangat menerima masukan. Nah, langsung saja kita mencoba nambah saldo bro. Ini di menu tambah saldo dimasukin saldo 10.017. Ini saya modal loh bro, bikin review unboxing seperti ini modal loh ini. Ngisi pulsa juga, ngisi saldo juga di sini yuk. Nah, setelah ngisi saldo saya coba konfirmasi, saya dah isi saldo ke link aja 2 kali, tadi salah yang pertama. Nah, lalu apa saja sih sobat-sobat semuanya yang dijual di Belonjo Purworejo ini ya? Kalau saya cek artinya ada yang banyak sayuran ya, ini wortel, kecipir, kembang kol, kentang besar, dan kita bisa filter harga. Jadi bagi teman-teman kos yang biasanya budgetnya terbatas, bisa itu atur berapa minimal harga dan maksimal harga, kemudian muncul produk-produk yang sesuai dengan harga yang dimasukkan. Bisa juga difilter dari yang terbaru, termurah, disortir berdasarkan alfabet dan macam-macam. Ini termasuk lumayan lengkap juga, dan yang paling saya suka adalah kenceng, tidak lola aplikasinya itu. Nah, ini ketika memilih nangka, misalkan kita bisa nambahkan jumlahnya, mau beli 2 nangka atau 3 nangka, atau langsung ketika sudah diklik beli maka langsung muncul ke keranjang. Ada di pojok kanan atas itu ada angka 1, itu saya berarti punya 1 belanjaan. Kemudian saya lanjut beli lagi, ini coba beli kol. Nah, kalau kita ragu tentang produknya, kita bisa langsung klik
tombol WA dan itu akan langsung terhubung dengan admin lagi. Kita bisa nanya-nanya. Ini gambar callnya seger-seger, ini produknya seger beneran ini kayaknya ini. Itu ada juga bisa kalau pas ada promo kita bisa masukin voucher, biasanya bentuknya potongan harga bro. Nah setelah kita beli, kita klik keranjang, kita bisa memilih lokasi tujuan barang belanjaan kita itu mau dikirim kemana gitu loh bro. Aplikasi ini sudah terhubung dengan Google Maps, lumayan canggih. Jadi misalkan saya isi ke Maron ini dan biaya pengirimannya itu 1.000 per kilometer bro. Jadi misalkan ini dibaca oleh aplikasi dari tempat drop kemudian dikirim ke misalkan ini Maron 7,3, maka ada tambahan biaya sebesar 7.300. Berarti per kilo itu Rp1.000 ya. Dan ternyata setelah saya coba untuk pengiriman ini masih terbatas jarak maksimal 10 km. Ketika kita mencoba memasukkan lokasi-lokasi yang di atas 10 km, maka otomatis akan keluar tulisan lokasi terlalu jauh tidak dapat dijangkau. Jadi kalau dari segi lokasi pengiriman ada dua catatan. Tadi kalau kita di cek ongkir itu, kita mau ngecek ongkir secara manual di aplikasi itu semuanya muncul 5.500 dan untuk di luar Purworejo belum bisa, dan itu nggak sinkron dengan keranjang belanja ini karena ternyata ketika kita memasukkan lokasi tertentu maka akumulasi ongkirnya adalah 1.000 per kilometer. Misalkan tadi ke Maron itu 7,3 kilometer, berarti tambah ongkir 7.300. Kalau yang tadi kan 5.505 bro. Ini mungkin menurut saya adalah hal yang termasuk segera harus diperbaiki karena customer itu jadi tidak bingung gitu loh bro. Dan kenapa kok maksimal 10 kilo ini ya mungkin saya bisa memahami lah karena memang strateginya masih di areal kota saja. Nah nanti ketika kita lanjutkan akan muncul total biaya dan petunjuk untuk pembayaran. Nah ini cukup banyak produknya bro kalau kita lihat ini. Nah ini Mas Brian, kalau kita lihat di menunya itu ada sayuran dan buah, ayam, ikan, daging, bumbu dapur, jajanan, rumah tangga, sembako, bahan kue, kebutuhan pribadi dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa menu yang saya lihat cukup menarik ya dari aplikasi Belanja Purworejo ini. Yang kenapa menarik karena pertama pendatang aplikasi Android di kota kita itu masih sedikit. Dulu sebenarnya ada salah satu aplikasi yang sangat bagus namanya Bedug di Purworejo ini, tapi mungkin karena masyarakat kita dulu belum begitu penetrasi ke dunia digitalnya belum cukup tinggi ya, sehingga Bedug itu urung apa namanya tidak jadi populer di Purworejo. Saya juga nggak tahu sebabnya. Nah ini Belanja Purworejo bisa jadi alternatif yang menarik bagi ibu-ibu yang ingin belanja. Satu itu karena di Purworejo sendiri masih sangat jarang aplikasi Android. Catatan yang kedua adalah ketika membuat aplikasi Android itu prinsipnya menurut saya itu adalah user to user. Artinya aplikasi Android itu mempermudah komunikasi antara orang per orang. Jadi misalkan ada pedagang ya dengan pembelinya langsung, aplikasi Android ini seperti menghubungkan seperti itu loh. Nah, kalau melihat metode di aplikasi ini sepertinya penjual sayurannya itu masih didominasi oleh pemilik aplikasi ini. Artinya yang memiliki sayuran belum bisa memiliki modul tersendiri seperti misalkan Grab driver kan sendiri-sendiri itu, customer punya aplikasi Grab yang berbeda dengan aplikasi Grabnya driver. Nah kira-kira kalau bisa seperti itu sangat bagus. Jadi nanti pedagang-pedagang sayuran, pedagang keliling di Purworejo itu bisa apa namanya mendaftarkan produknya ke sini, kan itu keren bro. Jadi yang jualan bisa memasukkan produk, yang mau beli bisa membeli produk, jadi saling ketemu. Nah ini bisa dikembangkan ke arah sana. Nah catatan yang ketiga, ini aplikasi kan belum di developer sendiri, artinya ya sudah nilai positif dan menurut saya menarik karena menjadi satu-satunya aplikasi yang layak kita coba hari ini untuk jual beli sayuran di Kabupaten Purworejo. Tapi karena masih belum di developer sendiri, maka mungkin akan cukup terhambat dalam melakukan penetrasi atau perubahan-perubahan yang nanti diinginkan customer. Saya yakin ketika aplikasi ini booming nanti akan banyak request, bukan keluhan tapi request dari customer, ini kurang seperti ini, ayo ini Min gimana kok kurang apa, itu pasti akan banyak sekali masukan-masukan yang
diberikan untuk kesempurnaan aplikasi ini. Nah, mungkin bisa kita pahami karena ini masih dalam tahap awal dan akan lebih baik sekali kalau nanti Blonjo Purworejo ini mungkin ya bayangan saya bisa memiliki tim IT tersendiri yang akan terus mengupgrade aplikasi mereka menjadi semakin canggih. Ya, secara garis besar aplikasi ini saya sangat merekomendasikan bagi teman-teman di Purworejo untuk mencobanya. Nanti langsung saja dicari di Google Play Blonjo Purworejo, kemudian bolehlah teman-teman mencoba untuk membeli sayuran di sana. Nanti kita cek sama-sama masalah pelayanannya, sayurannya ini beneran baik atau tidak, sampainya tepat waktu atau tidak, itu kan yang paling penting Mas Brian. Jadi selama pelayanannya memuaskan, pasti masyarakat akan kembali lagi mau pakai Android atau tidak. Nah itu, jadi kalau mau secanggih apapun aplikasinya, kalau pelayanannya tidak memuaskan, barangnya tidak sesuai lah, nanti masyarakat perlahan akan balik kanan. Jadi untuk developer aplikasi Blonjo Purworejo ini terus berjuang sebagai salah satu anak muda Purworejo, semoga bisa menginspirasi banyak anak-anak muda ya untuk membuat aplikasi serupa. Dan sebenarnya kalau memang belum bisa membuat sendiri, banyak kok seperti yang dilakukan oleh Blonjo Purworejo ini, sounding dengan developer yang sudah mapan. Kita biasanya ada biaya per tahun berapa, itu teman-teman bisa cek sendiri. Kalau di Wagres berusaha bikin aplikasi sendiri tapi nggak jadi-jadi karena ngoding sendiri ya. Itu ya, doakan saja sahabat-sahabat semuanya agar Wagres.id segera meluncurkan aplikasi Android yang sedang kita rancang. Ya, intinya aplikasi ini sangat membuat kami di Wagres.id bahagia bro. Ada banyak anak muda Purworejo yang berkarya dan semoga ada banyak lagi. Mungkin ini sepekan yang sangat spesial karena tidak menunggu sepekan. Selain membahas berita-berita atau update di lokal Purworejo, mungkin kadang-kadang kita akan seperti ini bro, ketika ada pembaruan yang menarik atau ada sesuatu yang menarik yang baru di kabupaten kita unboxing. Oke, begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa sobat-sobat Wagres.id dimanapun berada, bantu subscribe, komen, share agar Wagres.id dapat terus berkembang dan berkarya. Terima kasih, selamat siang. Wagres.id boleh kritis asal romantis ya.